Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Munarif, dari Forum News Network. Akhirnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melakukan safari atau kunjungan ke Jawa Timur, bertemu dengan para pendukungnya, para tokoh-tokoh, para habib dan alim ulama, dan juga bertemu dengan stakeholder lainnya. Kunjungan ini dilaksanakan sepanjang akhir pekan ini, mulai hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sampai nanti sampai hari ini Ahad tanggal 19. Jadi 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang disebut-sebut akan menjadi pertempuran yang mau tidak mau harus dimenangkan oleh Anies Baswedan bila dia ingin memenangkan Pilpres 2024. Safari Anies ke Jawa Timur ini dibayang-bayangi oleh ancaman penolakan oleh sejumlah elemen-elemen yang kontra. Biasa ini membawa narasi radikalisme, sektarian, dan isu khilafah. Sebuah stigma yang selama ini coba dilekatkan kepada Anies sebagai imbas dari Pilkada DKI Jakarta 2017, juga adanya bayang-bayang pengawasan dan penolakan oleh Bawaslu, karena ini dianggap ya mencuri start, dan juga dianggap bahwa Anies ini menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai salah tempat untuk melaksanakan dia kampanye. Jawa Timur ini dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah Jawa Barat, selama ini dikenal sebagai basis dari pemilih nasionalis yang berafiliasi pada PDIP dan Nahdliyin, yang sebagian besar ini berafiliasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Kunjungan Anies ke Jawa Timur ini tampaknya menjadi semacam test case, menjajaki kedalaman air. Atau kita bilang menggunakan teori makan bubur panas, Anies ini sudah mulai berani masuk ke tengah, langsung makan ke bubur yang panas ya. Setelah sebelumnya kan dia memakan bagian pinggir-pinggir bubur, yang ini bagian yang lebih dingin ya. Kalau bubur itu kan pinggirnya lebih dingin, biasanya orang makan dari pinggir dulu baru kemudian masuk ke tengah yang lebih panas, dan diharapkan sudah mulai dingin juga begitu ya. Karena kan kita tahu sebelumnya itu Anies telah melakukan safari ke sejumlah wilayah di luar Jawa, mulai dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua. Di beberapa tempat ini khususnya di beberapa kota seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, itu safari dari Anies Baswedan itu sangat sukses. Dia disambut sangat antusias, pendukungnya membludak. Begitu juga dengan beberapa kota lain di Sulawesi dan juga Kalimantan. Sementara untuk Jawa, Anies telah melakukan safari ke Banten, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Semuanya boleh dibilang berjalan dengan sukses. Nah, bagaimana dengan Jawa Timur ini? Yang cukup mengejutkan, setibanya di Bandara Juanda Surabaya, ini sebenarnya nggak pas ya kalau kita nyebutnya Surabaya, ini tepatnya ini di kota Sidoarjo ini ya. Anies itu disambut sangat antusias oleh para pendukungnya sejak ada di bandara. Anies Presiden, 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 Anies Presiden. Anies masuk mobil. Anies masuk mobil. Udah kasih jalan. Udah. Anies. Anies. Kalau melihat video tadi, tampaknya kita mungkin tidak percaya atau bahkan tidak membayangkan suasana semacam itu terjadi di Surabaya. Pemandangan semacam itu kan serupa dengan berbagai kota yang sebelumnya telah dikunjungi oleh Anies Baswedan, terutama di Sumatera dan di Sulawesi ya. Sambutan massa pendukung yang tak kalah meriah itu juga terjadi di Masjid
Al-Akbar Surabaya ketika Anies menunaikan sholat Jumat. Ini masjid ini, seingat saya, ini masjid ini dibangun oleh mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Sambutan jemaah yang sangat meriah dan antusias itu cukup mengejutkan. Mengingat sebelumnya ini Bawaslu Kota Surabaya itulah mengirim ribuan SMS atau SMS blast yang memperingatkan agar Anies, agar warga tidak ikut melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah yang dihadiri oleh Anies Baswedan. Di Surabaya, Anies melakukan beberapa kegiatan antara lain bertemu dengan para pengurus dan kader partai pendukungnya, bertemu dengan para tokoh, alim ulama, dan juga para pimpinan media massa. Selain di Surabaya, Anies itu juga menyeberang ke Pulau Madura. Ini bertemu dengan para habaib dan ulama. Anies ini juga berkunjung ke salah satunya ke pesantren At-Tarrogi di Sampang. Sambutannya sangat meriah. Masa itu tidak surut kendati hujan deras mengguyur. Kasih jalan, Pak Anies mau naik, kasih jalan, stay. Dalam rangka, dalam rangka masyarakat Madura, turunnya dan terus Pak Anies turunnya dulu. Gak usah duduk, cukup. Agak mundur sedikit, pengabar. Kiai ulama Abai silakan berbaris acara akan segera dimulai. Semua ucapkan kita bisa. Kalau tadi Anda melihat antusiasme di Madura, ini sih tidak terlalu mengejutkan. Memang sudah bisa diperkirakan seperti itu ya. Karena berbeda dengan wilayah lain di Jawa Timur, diperkirakan Anies itu pada pemilu ini, pada Pilpres ini, kalau dia bisa berlaga nanti akan merebut suara yang dulu dimenangkan oleh Prabowo. Karena memang Madura ini adalah kantong suara yang memenangkan Prabowo secara telak pada Pilpres lalu. Apakah safari Anies Baswedan selama 3 hari di Jawa Timur yang dimulai hari Jumat kemarin dan akan berakhir hari ini itu bisa menjadi indikator dan peluang untuk Anies merebut suara di Jawa Timur? Saya kira masih terlampau dini untuk mengambil kesimpulan, terlalu dini untuk menyimpulkan tepatnya. Tapi satu hal yang pasti, Anies itu harus bekerja keras untuk merebut menangan di bumi Majapahit ini karena tadi itu memang ini peta sosial politiknya tidak cukup favorable buat Anies ya.
Kenapa? Karena ini memang wilayah yang satu kawasan timur dari Pulau Jawa ini track record-nya itu bukan wilayah yang cukup ramah bagi figur-figur Islam modernis seperti Anies Baswedan dan partai-partai pendukungnya, khususnya PKS. Nah, jadi kemenangan Anies nanti itu banyak faktor yang akan menentukan. Salah satunya juga tentu saja siapa kompetitornya yang akan dihadapi. Tapi kita perkirakan pasti akan ada wakil dari partai nasionalis dan juga tentu saja partai Islam gitu yang afiliasinya kepada Nahdien. Jadi untuk memenangkan Jawa Timur ini hitung-hitungannya harus pas, dan pasangan yang harus akan digandeng oleh Anies Baswedan juga harus tepat juga. Bisa masuk ke dua segmen tadi, segmen nasionalis dan segmen Nahdien. Atau kalau tidak bisa masuk ke dua-duanya, ke segmen nasionalis dan Nahdien, minimal salah satunya lah ya. Mungkin ya soal Nahdien itu, makanya kenapa kemudian selalu yang disebut-sebut itu apakah Anies Baswedan juga dalam kunjungan ini akan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah atau tidak, karena nama Khofifah ini kan selalu disebut-sebut, manakala para pengamat itu memperhitungkan siapa yang akan menjadi cawapres yang digandeng oleh Anies Baswedan. Mengapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Data-data memang menunjukkan hal itu. Ini tercermin dari perolehan suara atau perolehan kursi pada pemilu 2019 lalu. Dari 120 kursi yang tersedia di DPRD Jawa Timur itu, PDIP itu memperoleh kursi terbanyak dengan 27 kursi, diikuti oleh PKB yang berada di urutan kedua dengan 25 kursi, sementara 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan yang kini mengusung Anies, Demokrat itu memperoleh 14 kursi, jauh ya, kemudian Nasdem 9 kursi, PKS malah lebih jauh lagi, hanya memperoleh 4 kursi. Sementara kalau kita lihat dari sisi pemilihan presiden, pada Pilpres 2019 lalu itu Jokowi Ma'ruf, pasangan Jokowi Ma'ruf itu menang telak. Dia memperoleh 65,7%, sementara pasangan Jokowi Sandi itu hanya 34,3%. Perolehan suara Jokowi di Jawa Timur ini pada Pilpres 2019 naik sangat tinggi dibandingkan dengan Pilpres 2014 saat dia masih berpasangan dengan Yusuf Kala. Waktu itu pasangan Jokowi Yusuf Kala memperoleh 53,17% dan Prabowo Hatta pada waktu itu dia berpasangan dengan Hatta hanya memperoleh 46,83%. Data-data itu bisa menjadi gambaran sekaligus menunjukkan medan pertempuran seperti apa yang akan dihadapi oleh Anies Baswedan. Tidak berlebihan kalau banyak yang menyatakan bahwa satu-satunya indikator kalau Anies Baswedan itu akan ingin memenangkan Pilpres 2019, dia harus juga memenangkan Jawa Timur. Karena sebenarnya ada 3 kantong suara yang paling sangat besar di Indonesia itu ya. Jawa Barat terbesar dan ini relatif cukup favorable buat Anies Baswedan. Juga Prabowo juga menang di sini. Kemudian Jawa Timur yang nomor 2, dan yang ketiga ini di Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah juga menjadi pertempuran yang sangat menarik. Tapi kalau salah satunya saja, dia misalnya bisa ditembus Jawa Timur atau Jawa Tengah, tapi peluangnya mungkin yang lebih besar Jawa Timur itu bisa ditembus, peluang Anies untuk menang pada Pilpres 2024 nanti sangat besar. Saya Sumenaris, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.